Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang Enterprise Arsitektur menggunakan Zekman Framework PT Pipa Mas Adi Pratama. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya mahasiswi dari Universitas Bina Dharma Palembang yang bernama Mutia Sapitri dengan NIM 1914100104, kelas SI 6B, MK Enterprise Arsitektur. Latar belakang PT Pipa Mas Adi Pratama adalah perusahaan penanaman modal asing dalam kurung PMA yang bergerak di bidang usaha perakitan industri sepeda motor roda 2 dan 3. Bertujuan untuk memberikan solusi kebutuhan alat transportasi masyarakat melalui prinsip total solution, yaitu dengan mengintegrasikan teknologi dan sistem informasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Membangun sistem yang terintegrasi dalam suatu perusahaan memerlukan perencanaan yang sangat matang dan terencana agar dapat fokus pada seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Perencanaan seluruh sistem yang mencakup semua aspek organisasi dan bisnis dikenal sebagai Enterprise Arsitektur. AI digunakan untuk menganalisis, mengintegrasikan, dan mendokumentasikan arsitektur di perusahaan. Pemanfaat yang semakin efektif dan efisien dari IS dan IT mendukung kegiatan bisnis. Mencapai salah satu kerangka kerja yang membahas masalah dalam pembangunan sistem informasi di perusahaan dari berbagai sudut pandang adalah Zekman Framework. Pemanfaatan yang semakin efektif dan efisien dari sistem informasi SI dan teknologi informasi TI yang mendukung kegiatan bisnis untuk mencapai tujuan dan layanan organisasi bagi pemangku kepentingan. Tujuan ini diharapkan dapat dicapai secara optimal bila terjadi sinergi antara strategi SI dan TI dengan strategi bisnis perusahaan. Materi selanjutnya masuk ke pembahasan, yaitu Enterprise Arsitektur. Saat ini, arsitektur perusahaan telah berkembang menjadi metode manajemen sistem informasi organisasi yang efektif. Enterprise Arsitektur adalah struktur yang digunakan untuk mengkoordinasikan bisnis dan TI dalam sebuah perusahaan. Tujuan utama AI adalah menyediakan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Enterprise Arsitektur dapat membantu suatu perusahaan menggambarkan kondisi target yang diinginkan perusahaan, serta melakukan perbaikan terhadap keadaan perusahaan saat ini dalam hal proses bisnis, prosedur, standar, dan pedoman untuk melakukan perbaikan tersebut. Zekman Framework. Kerangka Zekman adalah logika terstruktur untuk mengkategorikan dan mengatur jenis dokumen, desain, atau model yang mewakili perusahaan. Kerangka Zekman adalah taksonomi arsitektur perusahaan. Kelebihan: 1. Kerangka Zekman telah diakui sebagai salah satu taksonomi de facto artefak. Yang kedua, arsitektur perusahaan. Ketiga, menganalisis dan menyajikan struktur logis artefak dari perspektif manajemen. 4. Diagram paralel teknik yang baik, mudah dipahami, dan paradigma konstruksi. 5. Dikenal luas sebagai alat manajemen untuk memeriksa integritas arsitektur dan tingkat kematangan. Kekurangannya: 1. Tidak ada proses dalam tahap implementasi dan proses implementasi sulit dilakukan. Yang kedua, tidak ada sampel atau daftar periksa lengkap yang siap. Penerapan Zekman Framework. Pendekatan desain penelitian ini menggunakan pendekatan Enterprise Arsitektur dan pendekatan Zekman Framework sebagai tools untuk proses dokumentasi. Sebagai tahap awal dari metodologi EAV, inisialisasi perencanaan sistem ini
mendefinisikan organisasi sebagai objek penelitian yang terkait dengan visi, ruang lingkup, dan tujuan perencanaan sistem informasi. Dengan harapan pengembangan arsitektur informasi yang dihasilkan dapat dilakukan sesuai dengan proses bisnis pendekatan kerangka kerja Zekman. Bagian 1, proses utama produksi kendaraan bermotor. Sistem produksi kendaraan bermotor berikut ini adalah prosedur-prosedur yang dilakukan dari sistem. Langkah pertama adalah melaporkan kepada masing-masing dealer kendaraan bermotor yang mereka perlukan untuk di stok. Yang kedua, pada kolom where akan dibahas lokasi yang digunakan untuk pengembangan. Lokasi bisnis utama yaitu lokasi di mana perakitan kendaraan roda 2 dilakukan. Mengembangkan styling topologi atau skenario jaringan PT Pipa Mas Adi Pratama. Ketiga, sumber daya manusia yang berperan penting dalam proses produksi kendaraan roda 2. Daftar unit organisasi yang berperan dalam sistem produksi kendaraan bermotor. Yang pertama, pimpinan memantau seluruh kegiatan dari PT Pipa Mas Adi Pratama. Yang kedua, manajer gudang melakukan kegiatan di mana seluruh ketersediaan kendaraan untuk penjualan dilakukan. Yang ketiga, manajemen produksi melakukan proses produksi kendaraan bermotor untuk didistribusikan kepada pihak dealer. Bagian 4, kegiatan-kegiatan utama yang terjadi di lingkungan PT Pipa Mas Adi Pratama. Daftar kegiatan-kegiatan utama yang terjadi di produksi kendaraan secara global yaitu 1. Laporan stok dari dealer. 2. Pembuatan laporan untuk melakukan produksi kendaraan oleh pihak manajemen gudang. Yang ketiga, penerimaan laporan produksi oleh manajemen produksi. Yang keempat, proses produksi dilakukan oleh pihak manajer produksi. Yang kelima, produksi kendaraan telah selesai. Dan yang keenam, pendistribusian kendaraan bermotor ke dealer. Bagian 5, rencana jangka panjang yang dimiliki oleh PT Pipa Mas Adi Pratama. Rencana jangka panjang ini mencakup visi dan misi perusahaan serta menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, kreatif, produktif, dan berorientasi objek. PT Pipa Mas Adi Pratama memiliki orientasi yang tinggi terhadap bisnis, di mana seluruh proses memperhatikan kenyamanan dan mutu produk pelayanan yang dihasilkan kepada pelanggan yang tinggi dan memuaskan. Kesimpulan dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan metode Zekman Framework dapat disimpulkan sebagai berikut. Enterprise arsitektur diperlukan agar perusahaan memiliki arsitektur informasi yang baku. Kedua, manfaat enterprise arsitektur adalah sebagai landasan untuk mengembangkan sistem informasi. Yang ketiga, Zekman Framework adalah framework arsitektur enterprise yang menyediakan cara untuk memandang dan mendefinisikan sebuah enterprise yang sedang berjalan agar lebih terstruktur dan terintegrasi dengan pengembangan IT. Arsitektur informasi enterprise akan menjadi acuan dalam investasi teknologi jangka panjang dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan. Thanks for watching your presentation.